Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 1 Sentolo yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Iba Kuncoro. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disingkat dengan PJOK. Hari ini kita akan belajar cabang olahraga atletik nomor tolak peluru. Nanti kita akan belajar mulai dari pendahuluan, kemudian inti, dan akhirnya penutup. Baik, saya akan uraikan satu persatu dulu sebelum nanti kita pelajaran yang sungguhnya. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Kita awali dengan berdoa bersama-sama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar aktivitas pada hari ini, pada siang hari ini atau pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa halangan satu apapun. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pemanasan. Pemanasan sangat penting sebelum kita melakukan latihan inti atau olahraga yang sesungguhnya. Fungsi dari pemanasan minimal ada 3. Yang pertama, namanya aja pemanasan, berasal dari kata panas. Maka fungsi yang pertama adalah untuk meningkatkan atau menaikkan suhu badan atau suhu tubuh. Dengan meningkatnya suhu badan, maka peredaran darah dan pernapasan akan menjadi lancar. Itu yang fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi atau mencegah risiko terjadinya cedera. Ketika kita sedang melakukan aktivitas berolahraga, maka rentan terjadinya cedera. Oleh karena itu, perlu kita siapkan dulu otot-otot kita sebelum melakukan aktivitas yang lebih berat. Oleh karena itu, begitu pentingnya pemanasan, maka kita harus pemanasan yang benar, harus pemanasan yang sungguh-sungguh, supaya nanti kita berolahraga berjalan dengan lancar, tanpa halangan satu apapun, tanpa terjadinya cedera. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar, yang pertama itu intinya, yang pertama itu nanti kita perkenalan dengan alatnya, yaitu peluru. Kita akan memegang peluru, cara memegang peluru bagaimana, cara menempatkan peluru di pundak sini bagaimana, kemudian berikutnya cara melemparnya, kemudian gayanya seperti apa, nanti akan kita pelajari bersama. Gayanya ada 2 intinya. Yang pertama itu gaya lama atau disebut gaya ortodok. Yang kedua gaya baru disebut dengan O'Brien. Kalau ada gaya-gaya yang lain, itu sebenarnya hanya pengembangan dari kedua gaya tersebut. Jadi intinya ada 2, gaya ortodok dan gaya O'Brien. Ortodok itu nanti gaya samping, O'Brien itu gaya belakang atau membelakangi. Saya kira itu nanti, kemudian bagaimana pelaksanaannya nanti akan kita praktekkan ketika kita sudah masuki tahap intinya. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan penenangan atau pendinginan, atau kita akhiri nanti dengan penutup dengan doa bersama-sama. Demikianlah kira-kira yang akan kita laksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Selamat mengikuti, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat meskipun dalam situasi pandemi corona yang belum mereda pada saat ini. Baik, anak-anak sekalian, mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa, memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita diberikan sehat dan juga diberikan prestasi yang terbaik pada pagi hari ini. Siap, bersama-sama berdoa, mulai. Selesai? Baik. Selanjutnya kita akan mulai dengan pemanasan lebih dahulu untuk mempersiapkan otot melakukan aktivitas yang lebih berat. Pemanasan kita mulai dengan berlari-lari dulu mengelilingi lapangan, kemudian nanti kita lakukan penguluran dan latihan tubuh secukupnya sesuai dengan kecabangan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, saya akan memulai dengan berlari-lari mengelilingi lapangan. Ya.
Oke, berlari-lari dianggap cukup. Selanjutnya kita akan melakukan stretching atau penguluran, dilanjutkan dengan latihan tubuh. Kita mulai dengan tangan berkait, kaki agak dibuka, kemudian dorong ke atas, kaki dirapatkan, angkat tumitnya, tahan, hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki agak dibuka lagi ke bawah. Sentuhkan kedua tangan ke rumput atau ke lantai. Hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian masih di atas, condong ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah sebaliknya biar seimbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke belakang. Tangan berkait, kemudian kedua tangan diangkat, badan bongkokkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kaki kanan ke depan, kaki kiri di belakang. Kedua tangan bertumpu di paha. Merendah, makin rendah makin baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri yang di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjutkan dengan latihan tubuh. Tangan di pinggang, kemudian kepala kita arahkan ke kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan dan belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan depan dada, tarik dan rentangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan di atas, mengepal boleh, dibuka juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedua tangan di depan, terus talukkan ke kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Bongkok dan tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, pemanasan cukup. Kita lalu masing-masing. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita lanjutkan dengan latihan inti. Kita mulai dengan pengenalan alat. Alat yang akan kita gunakan yaitu peluru. Peluru berbentuk bulat seperti bola, tapi terbuat dari besi. Oke, kita mulai. Ini dia alatnya. Peluru kita pegang dengan tangan kiri, pindahkan ke tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kemudian angkat ke atas, turunkan, angkat ke atas, turunkan, ganti tangan kiri, angkat ke atas, turunkan,
angkat ke atas, turunkan. Kemudian peluru kita goyang-goyangkan, kaki dibuka, ya. Kemudian peluru kita gelundungkan, awas. Oke, itulah cara kita mengenal peluru, supaya nanti ketika kita mengangkat peluru, melakukan tolakan peluru, otot-otot kita tidak kaget, ya. Seberapa berat peluru sudah kita rasakan, seberapa kuat tangan kita sudah bisa kita takar dengan memegang peluru tadi. Saya kira itu untuk perkenalannya. Kita lanjut dengan cara memegang peluru. Kita akan pelajari cara memegang peluru. Megang peluru ada 3 macam. Yang pertama, peluru kita letakkan di ruas jari-jari kita, ya. Ini demikian. Oke. Cara semacam ini cocok untuk para atlet atau para siswa atau siapa saja yang melakukan tolak peluru yang mempunyai jari-jari yang kuat, panjang, besar. Cocok dengan cara yang demikian. Jadi diletakkan di ruas-ruas jari. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, ini jari-jari kita rapatkan. Jari-jari kita rapatkan, nah ini kita rapatkan, rapat, ya. Peluru diletakkan di telapak tangan. Nah ini. Cara yang kedua ini diperuntukkan bagi kita yang ya mempunyai jari yang biasa-biasa saja, kekuatan juga sedang-sedang saja. Ini cara demikian lebih cocok. Kemudian cara yang ketiga hampir sama dengan cara yang kedua seperti tadi, tapi jari-jari dibuka demikian, ya. Ini diperuntukkan bagi para atlet atau para siswa atau siapa saja melakukan tolak peluru yang jari-jarinya pendek, kecil, dan kekuatannya juga tidak sekuat yang pertama tadi. Oke, saya kira itu cara memegang peluru. Oke, kita mulai dengan cara menolak peluru. Jadi peluru itu cukup ditolak, tidak dilemparkan. Meskipun ini termasuk nomor lempar, namun khusus untuk peluru jangan dilempar. Kalau dilempar itu nanti rentan terjadinya cedera. Oleh karena cukup ditolakkan aja. Oke, kita akan mulai dengan cara menolak peluru gaya lama atau gaya ortodok atau gaya samping. Kita mulai dari peluru kita pegang, kemudian peluru kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas, kita turunkan, angkat, turunkan, satunya juga sama, angkat, turunkan. Kemudian kita ambil posisi kaki sejajar. Peluru di depan sini dulu, kemudian langsung peluru kita letakkan di pundak kita atau di leher kita. Tempelkan di sini. Jangan tidak ditempelkan. Jangan di sini, karena ini akan capek kalau lama-lama ini. Harus ditempelkan di sini, ya. Oke. Setelah itu kita mulai dari hitungan 1. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke samping. Jadi hitungannya 1. Ya, ini kakinya selebar badan kita, agak lebar juga bisa. Kemudian hitungan kedua, berat badan pindahkan kaki kanan sambil membungkukkan badan. 2. Ya. Berat badan pada kaki kanan, kaki kiri menumpu dengan ujung kaki. Kemudian 3, kita dorong ke atas. 3. Nah, masih di sini sebelum kita tolakkan, ya. Saya ulangi sekali lagi. Kita mulai letakkan di sini. Kemudian 1, 2, awas, langsung saya tolakkan. 3.
Satu gerakan tidak boleh terputus-putus. Jadi ketika mulai dari menempelkan, kemudian kita membukakan badan, langsung kita dorong kan. Itu yang disebut dengan gaya ortodok atau gaya lama. Yang secara sederhana bisa kita pelajari mulai dengan cara yang saya terangkan tadi. Oke, itu dulu. Oke, berikutnya kita akan mempelajari gaya baru atau gaya O'Brien. Sebenarnya sama dengan gaya yang lama tadi. Kalau yang gaya lama tadi menyamping, maka yang gaya yang baru atau gaya O'Brien itu membelakangi nanti sasaran lemparan, arah lemparan. Oke, kita mulai sama tadinya ya. Peluru langsung kita pegang karena tadi sudah kita perkenalkan. Kemudian kita langsung tempelkan di pundak kita, kemudian kita menghadap membelakangi arah sektor lemparan. Oke, saya menghadap ke sana. Kakinya sejajar, peluru ditempel di leher, tangan kiri dijulurkan depan untuk menjaga keseimbangan. Kita mulai dengan berat badan pindahkan ke kaki kanan, kaki kiri jinjit. Kemudian kita gerakkan ke muka ke belakang, ke depan, ke belakang secukupnya. Kemudian setelah itu kaki dari depan kita lempar, kita tarik ke belakang sehingga terjadi jingkat, baru kita lemparkan. Kita praktekkan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itulah yang disebut dengan gaya O'Brien atau gaya yang terbaru yang banyak digunakan oleh para atlet dalam lomba-lomba atletik. Demikianlah anak-anak, kita sudah mempelajari tulak peluru dengan dua gaya. Yang pertama gaya lama atau disebut dengan gaya ortodok atau gaya menyamping. Kemudian yang kedua gaya baru atau gaya O'Brien. Semuanya gaya baik, tidak ada yang jelek. Tinggal bagaimana kebiasaan seorang atlet atau seorang pelempar atau petolak peluru itu biasa melakukan dengan gaya yang mana. Sebelum pelajaran kita akhiri, beberapa yang perlu saya sampaikan. Ada aturan main yang perlu saya ingatkan pada anak sekalian. Ketika melakukan tulak peluru, maka si penolak atau pelempar itu harus berada di dalam lingkaran ini. Jadi tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Ya. Jangan sampai keluar dari lingkaran ini. Setelah dipanggil harus berada di situ. Jangan keluar dari situ. Kemudian setelah itu melakukan tulakan, silakan bisa melakukan ancang-ancang atau awalan mulai dari belakang sini sampai ke sana. Tetapi jangan sampai melebihi ini garis lingkaran. Di sini sebenarnya ada baloknya, tidak boleh lebih. Dan juga tidak boleh keluar dari lingkaran ini lewat sana. Ya. Jadi kalau mau keluar silakan lewat belakang sini. Ya, ini. Jangan keluar dari situ. Sebab nanti kalau keluar dari situ akan diskualifikasi. Kemudian juga perlu diketahui bahwa arah tulakan atau hasil tulakan itu tidak boleh keluar dari sektor lemparan, sudah ada garisnya. Jadi silakan dari sini ke sana sampai tidak terbatas sana. Jadi kalau hasil tulakan itu keluar dari sini, maka tulakan dianggap tidak sah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran pagi hari ini. Marilah kita sudahi, kita akhiri dengan berdoa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sudah diberikan sehat, diberikan semangat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan prestasi yang terbaik hari ini dan hari-hari yang akan datang. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Siap? Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Sampai jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.